mungkin pasangan Gaku jelasin. Iya, seperti tadi yang telah kita saksikan pada persidangan pada kali ini, kita dari tim penasihat hukum dari Bapak Ahmad Nasuhi tidak mengambil kesempatan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi, karena kami pikir ini merupakan pemeriksaan secara biasa gitu. Tetapi dalam arti kita tidak mengajukan eksepsi, bukannya kita mengamini seluruh dalil-dalil apa yang disampaikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya gitu. Yang pertama, misalkan ada beberapa hal yang menurut kami itu perlu dikritisi terkait dengan kalau dicermati di halaman 11 dakwaannya itu seakan-akan surat permohonan pencarian itu dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Ahmad Nasuhi, tapi faktanya surat itu yang mengeluarkan adalah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya gitu. Oke Kak, itu yang kita ajukan di akhir persidangan tadi apa Kak? Jadi pada akhir persidangan tadi kami selaku tim penasihat hukum mengajukan ada 3 surat. Yang pertama adalah permohonan agar persidangan dilaksanakan secara offline. Karena kenapa? Seperti yang tadi kita lihat bersama, dalam persidangan ini kalau dilaksanakan secara online itu banyak gangguan-gangguan baik komunikasi maupun secara visual. Online itu banyak gangguan-gangguan baik komunikasi maupun secara visual gitu. Yang kedua adalah surat permohonan agar diberikan berkas perkara. Karena kenapa? Sampai saat ini kami selaku tim penasihat hukum Bapak Ahmad Nasuhi itu belum menerima. Jadi kami baru hanya menerima dakwaan, tapi secara umum baik dari BAP saksi ataupun lampir-lampirannya belum kami terima. Dan yang ketiga adalah surat yang kami sampaikan tadi adalah permohonan untuk penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan gitu. Menjadi tahanan kota seperti itu Kak? Iya, seperti itu. Dengan alasan apa Kak? Bisa disampaikan oleh Pak Redo. Ya, yang pengalian. Iya. Ya, kalau pengalian itu kami lebih identik untuk menjaga kesehatan klien kami. Seperti yang diketahui terdahulu bahwa klien kami ini kan sudah pernah menjalani operasi di Singapura akibat hidrosefalus dan aneurisme dan ada masang nadi. Nah, kami ingin proses ini cepat, karenanya untuk agar keadaan kesehatannya itu lebih intensif, maka kami ajukan itu pengalian status tahanan, dan juga untuk lebih mudahnya ketika dia untuk check up seperti yang kemarin. Kemarin kan memang benar diperkenankan oleh pihak Kejati untuk check up, akan tetapi kan makan waktunya kan agak ribet, kemudian juga agak lama. Sebelumnya itu klien kita sudah dinyatakan sehat dan baik-baik saja kan Kak? Ya, kita belum dapat surat itu dari dokter sampai dengan saat ini. Nah, tapi kan di dalam keterangan itu juga kan belum menjawab apakah ring yang terpasang itu ke depan bisa menimbulkan efek apa, bisa menyebabkan kematian atau apa. Nah, itu yang harus kita antisipasi, dan sampai saat ini pun itu belum terjawab. Artinya kalau misalnya dia keadaan sehat, akan tetapi kemudian kan dibenarkan di situ ada ring itu, crowning itu. Nah, itu harusnya disampaikan itu bisa berakibat apa ke depan, sehingga kita kan bisa antisipasi itu secara versi kedokterannya. Nah, karenanya kami mengajukan untuk penangguhan atau pengalihan status tahanan. Jadi biar kami bisa check up itu secara rutin sehingga tidak menghambat sesuai mengajukan eksepsi. Oke, terima kasih rekan-rekan wartawan sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat baik. Kenapa kami tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan? Karena kami ingin melihat perkara ini secara terang benderang melalui pemeriksaan saksi. Karena dakwaan, menurut kami di dakwaan itu sudah terang juga sebenarnya posisi klien kami itu hanya melakukan kesalahan administratif. Jadi sehingga kami ingin pembuktian ini masuk ke materi pokok perkara. Dari saksi-saksi, dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum yang telah melakukan penuduhan artinya wajib membuktikan. Kewajiban kami juga selaku penasihat hukum untuk membantah apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kak, dalam dakwaan tadi apakah disebutkan kalau Pak Mukti Sulaiman ini melakukan penerimaan uang atau Tidak ada. macam?
clear and clean, posisi clean kita terdakwa 1 MS tidak ada menerima janji uang barang dalam bentuk apapun. Posisi clean kami dalam dakwaan itu hanya sebatas administratif. Jadi dalam peran dia selaku koordinator keuangan daerah dan TAPD dianggap tidak melakukan verifikasi atau memberikan pertimbangan dalam penganggaran hibah Masjid Sriwijaya tahun 2015 dan 17. Kita juga mengajukan offline juga ya? Tadi kita sudah ajukan